Telinga kita seolah tidak pernah sepi mendengar pemberitaan tentang bunuh diri. Seolah menyeratkan kepada kita bahwa bunuh diri dipilih banyak orang sebagai jalan pintas untuk mengakhiri derita mereka. Bunuh diri merupakan penyebab dari 1,4% kematian dan merupakan ranking ke-18 penyebab kematian terbanyak. Data Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan angka kematian akibat bunuh diri di Indonesia sebesar 3,4 per 100.000 penduduk. Fenomena bunuh diri di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Angkanya pun melonjak signifikan. Data terbaru dari Kepolisian di Indonesia pada tahun 2020 dilaporkan terdapat 671 orang melakukan tindakan bunuh diri dan 5.787 kasus percobaan untuk bunuh diri. Bunuh diri kerap dipicu oleh rasa depresi dan benci terhadap diri sendiri atau self-hate. I just want to escape the pain. Mati itu adalah pilihan gitu, dimana saya lebih ingin untuk menghapus semua sakit mental atau sakit batin yang saya rasakan saat itu, dan bunuh diri itu salah satu cara untuk lari dari itu semua gitu. Saya mencoba untuk membunuh diri saya ketika saya berusia 16 tahun. Saya diatur oleh mood saya, seperti kulminasi dari segala hal yang saya benci itu ada menjadi satu. Jadi ya saya merasa sendiri saja. Mungkin waktu itu bahkan ke Tuhan pun saya merasa dia sudah tidak mendengar. Teman-teman pernah nggak sih mengalami hal yang sama seperti individu yang ada dalam video tadi? Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal seperti itu, teman-teman belum menanamkan self-love pada diri teman-teman loh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya, baik secara fisik maupun mental. Supaya kita bisa lebih mengenal satu sama lain, angka baiknya kita berkenalan dahulu yuk bersama trainer yang akan mendampingi teman-teman selama kegiatan training hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah sebagai trainer 1. Saya Salsya Bila sebagai trainer 2. Saya Yohandra sebagai trainer 3. Agar teman-teman bisa mengikuti kegiatan training ini dengan baik, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ikuti. Yaitu yang pertama, teman-teman diminta untuk menyiapkan catatan untuk mencatat materi yang disampaikan. Kedua, teman-teman diminta untuk menonton video dari awal sampai akhir tanpa ada yang di-skip. Dan terakhir, teman-teman diperbolehkan untuk menyiapkan minuman dan duduk dalam posisi yang nyaman agar tetap fokus selama menonton video training. Sebelum mulai training hari ini, kami akan memperkenalkan jargon kami terlebih dahulu agar teman-teman semakin semangat dalam mengikuti training hari ini. Apabila saya mengatakan Dear myself, teman-teman bisa menjawab dengan I'm ready to love you. Sekali lagi ya teman-teman, apabila saya mengatakan Dear myself, teman-teman bisa menjawab dengan I'm ready to love you. Apakah teman-teman sudah siap? Baik, saya mulai ya. Dear myself, I'm ready to love you. Pada training self-love hari ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, pengertian dari self-love. Yang kedua, konsep yang dapat membangun self-love. Yang ketiga, 4 langkah awal menuju self-love. Yang keempat, cara untuk mengembangkan self-love. Dan yang kelima, manfaat self-love bagi kesehatan fisik dan mental.
Jadi sebenarnya apa sih self love itu? Pengertian self love menurut Koshaba tahun 2012 adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi apabila kita berhasil mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan psikologis. Contohnya adalah ketika teman-teman berhasil menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, fokus dengan tujuan hidup yang teman-teman miliki, dan hidup secara puas dengan usaha yang teman-teman sudah lakukan. Mencintai diri sendiri tidak hanya sebatas menggunakan pakaian yang terbaik, merawat diri, ataupun mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Tetapi self-love lebih dari itu. Self-love adalah mencintai diri sendiri dengan melibatkan berbagai aspek, yaitu menyadari diri, menghargai diri, percaya diri, dan peduli dengan diri sendiri. Dengan self-love, orang dapat berpikir lebih jernih ketika menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu, penting untuk mengelola self-love dengan baik. Setelah teman-teman mengetahui pengertian dari self-love, selanjutnya akan terdapat 5 konsep yang akan membangun self-love. Konsep yang pertama adalah pengetahuan diri atau self-knowledge. Self-knowledge adalah mengetahui dan mengenal lebih dalam diri kita sendiri. Konsep yang kedua adalah penerimaan diri atau self-acceptance. Self-acceptance menurut Maslow adalah karakteristik penting dari cinta yang dapat mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri menurut Maslow adalah mampu menerima diri lebih dari orang lain yang memungkinkan mereka untuk tidak takut terhadap penilaian dari luar. Konsep yang ketiga adalah keberadaan diri atau self-being. Self-being adalah tidak terpengaruh akan persetujuan sosial dan mampu mengatasi rasa takut akan keterasingan. Sartre dan Fromm berpendapat bahwa self-being merupakan hambatan terbesar untuk kebebasan. Oleh karena itu, seseorang harus mulai menerapkan self-love. Konsep yang keempat adalah transendensi diri atau self-transcendence. Menurut Ley dan Vincent, self-transcendence adalah kemampuan untuk melampaui kesadaran yang berpusat pada diri sendiri, yang berfungsi untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Konsep yang kelima adalah pembaharuan diri atau self-renewal. Menurut Ferris dan Covey, self-renewal yaitu memastikan pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan 4 langkah awal menuju self-love. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, baik. Setelah teman-teman mempelajari mengenai pengertian dan konsep yang dapat membangun self-love, selanjutnya saya akan membahas 4 langkah awal menuju self-love. Yang pertama, self-awareness. Teman-teman yang ingin meningkatkan self-love harus sadar dengan keadaan diri sendiri terlebih dahulu. Arti sadar di sini adalah bahwa teman-teman harus mengenal dan memahami karakter yang ada di dalam diri teman-teman. Selain itu juga, teman-teman pun harus paham mengenai apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan di dalam diri. Mengenal diri sendiri ini merupakan langkah awal loh untuk dapat menemukan dan mengembangkan self-love pada diri teman-teman. Apabila teman-teman dapat mengenal diri sendiri, maka teman-teman akan bisa menentukan arah yang akan dicapai di dalam hidup. Yang kedua, self-worth. Self-worth merupakan prinsip yang dimiliki teman-teman ketika sudah mengenal dirinya sendiri. Self-worth ini akan muncul pada teman-teman ketika menyadari bahwa tidak perlu mengikuti standar penilaian orang lain. Karena teman-teman sudah mengetahui apa yang menjadi standar bagi diri kalian. Teman-teman yang memiliki self-worth ini dapat dipastikan bahwa teman-teman memiliki self-love yang tinggi di dalam dirinya. Hal tersebut disebabkan karena dengan memiliki self-worth, berarti ia sudah menghargai dirinya sendiri dan tidak perlu memenuhi kriteria apapun untuk merasa berharga. Yang ketiga, self-esteem. Menurut Santrok tahun 2007, self-esteem adalah hasil evaluasi terhadap diri sendiri. Hal ini termasuk ke dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai dan sesuatu yang kurang kita kuasai. Self-esteem teman-teman akan meningkat apabila memiliki self-worth yang baik juga. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan self-esteem adalah berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, berbuat baik kepada sesama, dan merawat diri sendiri dengan baik. Yang keempat, self-care.
Menurut OREM tahun 2001, self-care merupakan kegiatan yang dilakukan teman-teman untuk menyeimbangi hidup dengan cara memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan dan kesehatan dan kesejahteraan hidup yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan adalah seperti mendengarkan musik, menonton film, ataupun menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat. Nah, gimana nih teman-teman? Dari 4 langkah awal tadi, apakah teman-teman sudah menerapkannya pada diri teman-teman? Tapi jangan khawatir, selanjutnya terdapat beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengembangkan self-love pada diri teman-teman loh. Mari kita bahas cara-cara tersebut. Yang pertama, kenali diri sendiri. Self-love hanya akan menjadi sebuah ungkapan jika teman-teman tidak bisa mengenali diri sendiri. Oleh karena itu, mulailah dari mengenal diri sendiri. Temukan jawaban atas pertanyaan diri teman-teman seperti impian yang ingin dicapai, ketakutan terbesar, hingga kekuatan yang dimiliki oleh teman-teman. Yang kedua, mulai menanamkan dari diri sendiri. Artinya, teman-teman harus mengubah cara berpikir untuk menghilangkan rasa gelisah dan berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Khususnya pada masa remaja ini, di mana pada fase tersebut seseorang akan memiliki naluri yang tinggi untuk membandingkan dirinya dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, teman-teman mulailah menanamkan pada diri sendiri untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan juga jangan menyalahkan diri sendiri karena hal tersebut akan menyebabkan mental teman-teman menjadi down dan merasa bahwa tidak sebanding dengan orang lain. Yang ketiga, tidak memikirkan komentar dari orang lain. Kebanyakan dari teman-teman akan berubah sedemikian rupa agar dipuji oleh orang lain. Hal tersebut tidak baik loh, karena teman-teman tidak bisa tampil apa adanya dan tidak bisa tampil sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Sebaiknya teman-teman tidak perlu memikirkan komentar orang lain, karena hal tersebut akan menghambat perkembangan pada diri teman-teman. Yang keempat, selalu ingat bahwa tubuh kita adalah hal yang berharga dan istimewa. Kebanyakan dari teman-teman ini cenderung kurang memiliki rasa cinta kepada dirinya karena bentuk tubuh yang berubah. Self-love dalam hal ini berarti teman-teman harus makan makanan yang penuh nutrisi dan menjalankan hidup yang sehat. Hal tersebut bukan berarti teman-teman tidak mencintai diri sendiri agar terlihat kurus, tetapi teman-teman cinta terhadap tubuh yang sehat dan akan muncul rasa percaya diri yang tinggi. Yang kelima, memiliki lingkungan yang membangun. Artinya, bertemanlah dengan seseorang yang selalu mendukung dan membantu teman-teman untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keenam, berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tanpa disadari, teman-teman mungkin sudah lama hidup dengan sifat kompetitif, terutama dalam bersosialisasi. Hal ini membuat teman-teman sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna loh. Oleh karena itu, berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuan dan hidup teman-teman dalam hidup. Dengan demikian, teman-teman akan merasa lebih bebas dan termotivasi untuk menjalani hari tanpa beban. Yang ketujuh, berterima kasihlah pada diri sendiri. Cobalah untuk berterima kasih pada diri teman-teman sendiri. Berterima kasihlah karena sudah berjalan sejauh ini. Berterima kasihlah pada tubuh teman-teman yang bisa membawa dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan berterima kasih ini pada diri sendiri, teman-teman akan mengetahui self-worth pada diri teman-teman. Oke, cara selanjutnya akan dijelaskan oleh trainer ketiga, yaitu Yohandra. Tapi sebelum itu, teman-teman akan dipersilahkan untuk beristirahat terlebih dahulu
Teman-teman bisa meregakan tubuh, minum, ataupun ke toilet ya. And in today's video, I'm going to be showing you a stretching and mobility sequence that you can do at your desk, at your office chair without getting up. Ideally, you would be getting up, moving around every 30 minutes or so, but let's say you really cannot get up from your desk and you have to keep working. Well, these stretches don't require you to even get up. All right, let's get to it. Okay, for the first exercise, just place your arms behind your head and you're just gonna go up and down through your upper back. So you're just getting some mobility in your thoracic spine, which is your upper back. You don't want to arch your low back. You just want to move from the upper back and mid back area. So try to get those elbows pointed up, but only go through as much motion as you can. And then for the second exercise, you're gonna bring your arms into a W, and then you're gonna press up into a Y, into a letter Y, stretch it out, and then bring it down, squeeze your shoulder blades together, and then stretch it up again into a Y, getting a nice stretch in your upper back. And then for the third exercise, you're just going to twist. You're gonna place one arm behind the chair, just gonna feel a nice twist in your back. And then once you've done one side, you're gonna switch to the other side. So you can place one arm behind the chair and one on the desk. And again, you're just twisting and holding that position. Now for the next one, we're gonna place your elbows on your desk, and then you're gonna step your feet out and get into this thoracic mobility stretch. Just feel it in your upper back and tricep area. And for the last exercise, you're gonna place your palms down, walk your feet even more, and feel even a bigger stretch now. All right, so now we're gonna start putting these into a sequence. So just follow with us from home. I'm gonna tell you exactly how long you need to do each exercise for. So let's get started. Place your arms behind your head. You're gonna do the seated upper mobility exercise for 3 reps. So these are 3 slow reps. You don't wanna go too fast. Again, you don't wanna arch your low back. That's very important. So you do this 3 times, and then we're gonna be moving on to the next exercise, which is going to be the W and Y. So bring your arms out and stretch up into a Y. Again, you're just bringing it down. That was 1, and we're going to do 5 of these. That's 2. So stretch it out. Try not to shrug your shoulders as you do this one. Stretch your arms up. Feel a stretch in your spine and your upper back, and then squeeze your shoulder blades on the way down. And just trying to move through this motion. Once you're done, you're gonna twist to one side, and you're gonna hold it for 10 seconds. So feel a nice twist in your low back and your upper back as you do this. And just breathe normally. Once you're done one side, you're gonna be moving on to the other side. So right now, switch your hands, grab the other arm behind the chair. Again, you can push away with the other arm to get even an extra twist. And we're holding. Make sure you're breathing. And now we come back to face your desk and place both of your elbows down on your desk. You're gonna roll out with your feet and just bring your head in between your hands. You can clasp your hands together as well and just hold it for 20 seconds. You're gonna breathe normally. Make sure you're not arching the low back here. Keep your pelvis tucked in the entire time. All right, and you're just holding this nice stretch in place. After that, just bring your palms on your desk and walk your feet out even more, and you're gonna hold it for another 20 seconds. So this is just a bigger stretch. You should feel it more from your hands all the way down to your hips this time. Again, do not arch your low back. And just holding and breathing nicely. Okay, that's it. Now that you're done, you're just gonna walk up to your desk using your hands. Just come back to face your desk and you can go back to working. Bagaimana nih teman-teman, masih semangat kan? Sebelum kita masuk ke cara yang selanjutnya, kita telepon dulu yuk. Saya bilang
Dear myself, teman-teman jawab, I'm ready to love you. Saya ulang ya. Dear myself, I'm ready to love you. Oke, kalau begitu langsung saja saya akan menjelaskan cara yang selanjutnya. Yang ke-8 ada me time. Nah, meluangkan waktu untuk memanjakan diri sendiri adalah hal yang normal. Cobalah untuk mengapresiasi diri kamu dengan merawat diri sendiri, menulis jurnal, dan masih banyak hal yang lainnya yang dapat kamu lakukan. Luangkan waktu juga untuk memahami diri kamu. Nah, dengan 9, ada berdamai dengan diri sendiri dan belajar memaafkan diri sendiri. Berdamai dengan masa lalu yang kamu alami, berdamai dengan kekurangan yang kamu miliki, dan berdamai dengan apa yang membuat kamu terluka. Belajar mengikhlaskan memang hal yang paling sulit dilakukan. Namun, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya jika kamu mampu melakukannya. Belajar untuk memaafkan diri kamu sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti setiap orang pernah membuat kesalahan. Berbuat salah itu wajar, dan sudah seharusnya kamu memaafkan kesalahan yang pernah kamu buat dan jadikan sebagai pelajaran. Dari 10, biarkan diri kita melakukan kesalahan. Tanamkan pada diri kita, tidak ada yang sempurna. Semua orang membuat kesalahan. Biarkan kesalahan agar kita bisa belajar dan berkembang. Lupakan pikiran yang mengatakan kita harus sempurna. Lakukan kesalahan, pelajaran yang akan diperoleh tidak ternilai harganya. Cara yang ke-11, belajar untuk bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu cara mencintai diri sendiri. Dengan bersyukur, membuat diri kita lebih bahagia karena terhindar dari sifat iri. Sifat iri pada orang lain dapat menyebabkan diri kita minder, dan yang lebih parahnya, merasa tidak mampu seperti orang itu. Langkah awal ketika sifat iri muncul dalam diri kita adalah menanamkan kalimat, terkadang kita suka lupa kalau setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara yang ke-12, menjauhi pertemanan dan lingkungan yang toksik. Pertemanan bisa memberikan energi yang baik atau energi yang buruk. Maka dari itu, kita harus bisa memilih pertemanan yang bermanfaat bagi diri kita. Singkatnya, setiap individu berhak memilih berteman dengan siapa saja tanpa harus membencinya. Lingkungan dan pertemanan yang sehat akan membuat mental kita lebih sehat. Jangan pernah takut untuk meninggalkan lingkungan dan pertemanan yang kurang baik. Hal ini sangat penting karena menyangkut kebahagiaan diri kita. Awalnya akan muncul rasa tidak enak dan menyakitkan, tetapi kedepannya hidup kita akan menjadi lebih tenang dan bahagia. Cara yang ke-13, rayakan kesuksesan sekecil apapun itu. Menghargai diri sendiri dan mengapresiasi setiap keberhasilan sekecil apapun. Kita harus tetap menghargai hal-hal kecil yang menghampiri kita dengan rasa syukur. Dan cara yang terakhir, yaitu berpikir positif. Mencintai diri sendiri akan lebih mudah jika didasarkan pada pikiran positif dibandingkan dengan rasa bersalah, malu, cemas, takut, atau insecure. Berpikir positiflah dengan diri sendiri dan sekitar kita agar hidup kita lebih nyaman dan damai. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih manfaat dari self-love itu. Tak hanya bermanfaat untuk membuat merasa tenang dalam menjalani hidup, self-love juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Yaitu yang pertama, mendapat kepuasan hidup. Saat benar-benar menerapkan self-love, Anda akan menerima diri sendiri apa adanya. Hal ini termasuk menerima semua kondisi dalam hidup, baik suka maupun duka, dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Semuanya tentu mempengaruhi kepuasan dalam hidup karena Anda punya kontrol atas diri Anda sendiri. Manfaat yang kedua, membiasakan diri untuk hidup sehat. Dalam mencintai diri sendiri, Anda tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, termasuk dalam menjaga kesehatan tubuh. Dengan adanya self-love, Anda akan termotivasi untuk hidup lebih sehat. Misalnya, lebih banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, mencukupi waktu istirahat, dan berolahraga secara rutin. Yang ketiga, meningkatkan self-esteem. Self-esteem memainkan peranan yang sangat penting dalam kesehatan mental. Self-esteem adalah cara seseorang memandang dan menerima dirinya sendiri, serta merasa percaya diri. Jika self-love dikelola dengan baik, self-esteem pun akan meningkat. Tak hanya itu, dengan mencintai diri sendiri, Anda juga akan lebih mudah mengatasi stres dan tegar dalam menjalani permasalahan hidup. Yang keempat, mengurangi risiko terkena gangguan mental.
kesulitan untuk menerima diri apa adanya, dan tidak nyaman menjadi diri sendiri merupakan beberapa hal yang dapat membuat Anda stres. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengganggu kondisi psikologis Anda. Beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang memiliki self-esteem dan self-love yang rendah rentan terkena berbagai gangguan mental, seperti depresi, gangguan cemas, dan gangguan makan, seperti anoreksia dan bulimia. Manfaat yang kelima, hidup yang dijalani akan lebih bahagia. Manfaat lainnya dari self-love adalah diri sendiri akan lebih mudah untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Prinsip menerima kekurangan dan kelebihan ini merupakan sikap apa adanya yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan sikap ini juga, setiap individu akan lebih bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan. Setiap hal yang dilakukan pasti sudah melalui pemilihan dan sudah diputuskan dengan matang. Hal yang akan didapatkan dari pemilihan dan keputusan yang baik adalah diri sendiri akan menjadi lebih puas dan bisa mengontrol diri. Dan manfaat yang terakhir, mampu menerima diri sendiri. Ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, baik itu berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, berdamai dengan lingkungan, dan lain-lain. Ketika berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan mencintai diri sendiri. Nah, setelah teman-teman sudah menyimak semua materi yang telah dibawakan, selanjutnya teman-teman akan melanjutkan pada bagian journaling. Jadi pada bagian ini teman-teman akan diminta untuk mengerjakan jurnal mengenai self-love. Dan teman-teman bisa mengerjakan jurnalnya pada Google Form yang linknya telah tersedia pada description box di bawah ini ya. Jurnal ini nantinya akan dibahas bersama-sama pada training hari kedua. Dan jangan lupa untuk dikerjakan ya teman-teman. Baik, sebelum mengakhiri training hari ini, kita review dulu yuk materi apa saja yang telah kita pelajari. Yang pertama, terdapat pengertian self-love. Self-love adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri ketika kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, maupun psikologis. Lalu selanjutnya terdapat konsep yang dapat membangun self-love. Konsep yang pertama adalah pengetahuan diri atau self-knowledge. Yang kedua, penerimaan diri atau self-acceptance. Konsep yang ketiga, keberadaan diri atau self-being. Konsep yang keempat, transendensi diri atau self-transcendence. Dan konsep yang terakhir adalah pembaharuan diri atau self-renewal. Terdapat 4 langkah awal menuju self-love. Langkah pertama adalah self-awareness. Langkah kedua self-worth. Langkah ketiga self-esteem. Dan langkah yang terakhir adalah self-care. Terdapat cara-cara untuk mengembangkan self-love. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Yang kedua, mulai menanamkan dari diri sendiri. Yang ketiga, tidak memikirkan komentar orang lain. Yang keempat, selalu ingat bahwa tubuh kita adalah hal yang berharga dan istimewa. Yang kelima, memiliki lingkungan yang membangun. Yang keenam, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang ketujuh, berterima kasih pada diri sendiri. Yang kedelapan, melakukan me time. Yang kesembilan, berdamai dengan diri sendiri dan belajar memaafkan diri sendiri. Yang kesepuluh, biarkan diri kita melakukan kesalahan. Yang kesebelas, belajar untuk bersyukur. Yang ke-12, menjauhi pertemanan dan lingkungan yang toksik. Yang ke-13, rayakan kesuksesan sekecil apapun. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif. Terdapat beberapa manfaat self-love bagi kesehatan fisik maupun mental. Yang pertama adalah mendapatkan kepuasan hidup. Lalu yang kedua, membiasakan diri untuk hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan self-esteem. Yang keempat, mengurangi resiko terkena gangguan mental. Yang kelima, hidup yang dijalani akan lebih bahagia. Dan yang terakhir, mampu menerima diri sendiri. Sekian training yang dapat kami sampaikan mengenai self-love. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kami berharap training ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada diri teman-teman semua. Seperti quotes dari Robert Morley, yaitu "To fall in love with yourself is the first secret of happiness."
Oke, sampai bertemu lagi pada training hari kedua ya. Saya Aisyah. Saya Yohanan Elvan. Saya Salsya Bila. Undur diri. Sampai jumpa.